It's Secret Time. Guys, akhirnya nih kita sampai pada titik akan membahas mengenai si cantik Dilraba Dilmurad. Woi, ini salah satu aktris paling cantik di dunia nih guys. Betul. Kalau nggak salah sih di Asia nomor 1. Nomor 1 ya. Kalau dunia nomor sekian nanti lah. kita bahas gitu ya. Nah, cuman sayangnya sekarang itu dia lagi kena kasus di Family Seeker. Karena banyak dari Family Seeker yang request untuk bahas Dilraba ini, jadi akhirnya kita angkat kali ini. Oke, siapa Dilraba Dilmurad kita bakal mainkan. Tapi sebelumnya untuk teman-teman kita selalu mengingatkan supaya jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan juga bantu share video-video kita ya guys. Betul. Ya. Oke, mainkan. Dia adalah seorang artis, penyanyi, model asal Tiongkok, keturunan Uighur nih bro. Jadi memang perpaduan antara Tiongkok dan Uighur ini membuat wanita di sana cantik-cantik. Ya, jadi kayak kalau versi orang Indonesia mah yang kawin sama bule gitu. Indo. Atau kalau nggak Cindo juga ya. Jadi kayak agak bule-bule gimana gitu guys. Ya, dan ternyata dia juga seorang alumni dari teater Shanghai. Dan dia dinobatkan sebagai artis tercantik di Tiongkok. Jadi karena kecantikannya Dilraba, dia itu sampai dipilih oleh T.C. Chandler sebagai satu dari 100 wanita tercantik di dunia. Jadi dia masuk mulai ke dunia juga, dia mulai diperhitungkan nih. Dan hebatnya si Dilraba Dilmurad ini tuh berada di urutan ke-34. Mengalahkan, wah ini kesukaan gue nih, Gal Gadot. Wonder Woman. Ternyata Gal Gadot tuh di urutan ke-36. Udah lengser bro. Oh udah Faktor usia. Tuir ya. Tapi Tuir masih cantik sih. Berarti si tante cantik tuh. Berkat kecantikan Dilraba ini, dia itu terus terpilih sebagai salah satu wanita tercantik di dunia untuk selama 3 tahun berikutnya, yaitu tahun 2020 dia itu menempati urutan ke-39. Lalu di tahun 2021 ia menempati urutan ke-58 dan di tahun 2022 yang lalu dia itu menempati urutan ke-78. Jadi si T.C. Chandler ini sendiri memilih para selebritis secara independen dari berbagai negara. Iya betul. Termasuk Indonesia juga loh. Ya. Dilraba telah masuk ke dalam Forbes China Celebrity 100. Itu padahal usianya waktu itu belum 30 tahun, bro. Wih. Masih muda kan? Di daun muda yang cantik. Jadi memang itu hasil dari kepiawaiannya dalam berakting serta kecantikan. Oh, berarti dia tidak hanya cantik aja yang dinilai kan. Ternyata memang dari semuanya overall, kepintarannya juga, skillnya juga, ya. Dan yang gue lihat sih Dilraba ini banyak jadi brand ambassador berbagai merek terkenal. Nanti kita bahas nih, kita bahas. Jadi nama Dilraba Dilmurad ini tuh sangat diperhitungkan loh di Tiongkok. Nah, artis cantik ini tuh dibayar dengan angka yang fantastis untuk setiap drama yang dia bintangi. Jadi kini diketahui kalau Dilraba ini dibayar sekitar 100 juta yuan atau setara sama 200 miliar guys. Rupiah ya, 200 miliar rupiah untuk setiap satu drama yang dia bintangin. Gila. Jadi saking populernya dan imbasnya ke penonton itu kuat, orang jadi pada pengen nonton dramanya. Iya sih. Padahal kalau menurut gua, Dilraba ini kan dia banyaknya main TV series, bro. Iya, series betul. Jadi kalau untuk film layar lebar masih sedikit. Iya. Tapi TV seriesnya banyak. Banyak banget. Jadi memang ternyata TV series ini mengeruk banyak keuntungan juga. Oh iya, betul. Saking banyaknya penontonnya di China. Betul sekali. Nah, Family Seeker ternyata Dilraba ini tuh salah satu lulusan universitas populer di China loh. Ya ini di Shanghai Theater Academy. Jadi universitas negeri yang sering mencetak lulusan seniman drama kawakan. Jadi rata-rata kalau lulusan ini nih sukses ya. Iya. Jadi selain Dilraba ada sejumlah nama populer nih yang merupakan lulusan kampus ini. Iya betul. Salah satunya Fan Bingbing. Wih. Ya kita udah bawain. Udah bahas kita ya. Lalu ada Li Bingbing, ada Lu Yi, Pan Hong dan Chang Yuki. Betul. Sebelum jadi superstar yang kita kenal seperti sekarang, Dilraba tuh pernah bekerja sebagai SPG, bro. Oh, SPG di mana nih? Di Changchun. Changchun di China berarti kan. Iya. Wah, itu sih. Kalau dengan SPG niatnya udah
ini ya. Tapi SPG bener dia. Ya gitu. Emang lu tahu? Enggak, SPG bener iya apa sih, enggak? iya. Dan gue cuma mikir berarti yang di SPG-in pasti istilahnya produknya laris terjual gitu. Ya pasti lah orang cantik gitu. Iya. Pasti yang ngajak kenalan juga banyak. Laki-laki. Yang minta nomor handphone banyak. Kayak lu. Family Seeker, Dilraba Dilmurad ini tuh lahirnya pada tahun 1992, bro. Masih muda ya. Berondong. Dan dia juga sudah berperan di sejumlah drama dan juga film. Termasuk drama Eternal Love pada tahun 2017. Dan juga lanjutannya Eternal Love of Dream pada tahun 2020. Jadi Dilraba Dilmurad ini memang jadi sorotan publik nih. Beberapa yang waktu lalu dia itu bikin skandal. Skandal heboh nih ya. Skandal yang cukup bikin heboh karena dia katanya wik-wik, enak-enak, skidi papap di ruang publik. Kalau segini papap di hotel masih mending ya? Iya. Ini di publik. Gila. Berarti yang nonton banyak. Banyak. Videonya viral dong. Iya, udah nonton belum? Belum. Aduh, kasihan banget dia ya. Ya udah kita nonton ya. Jadi kabar skandal ini tuh bermula dari laporan sepasang suami istri yang melihat Dilraba Dilmurad melakukan aktivitas wik-wik gitu kan. Melihat atau terlibat? Melihat. Terlibat bahaya dong. Jadi rame-rame bro. Melihat ya. Melihat ya. Jadi si Dilraba Dilmurad itu melakukan aktivitas wik-wik itu di sebuah bar umum di kota Hefei di provinsi Anhui, Tiongkok. Dan katanya para saksi di tempat kejadian menyatakan bahwa wanita yang terlibat Aktivitas itu mirip banget dengan Dilraba. Oh, baru mirip. Mirip banget. Cuman, tapi banget, pakai banget iya, gitu ya. Mirip pakai banget. Diindikasikan dia. Tapi kan namanya kalau apa namanya? Orang China kan warganya banyak banget tuh, bro. Banyak banget, bro. Ratusan juta M ya. Jadi ya. kan dari sekian banyak itu yang mirip, gue rasa juga banyak. Banyak, iya. Soalnya gue kalau nonton film-film Mandarin, kadang bokep. si A, anjir. Oh, bukan. Emang ada Mandarin bokep? Jadi si A sama si B, si C gitu. Kalau yang zaman sekarang nih, gue sering ketukar-tukar orangnya. Oh, iya. Beda sama dulu kan. Kalau dulu tuh Maggie Cheung sama Joey Wong sama Anita Mui. Beda. Iya, kelihatan kan. Iya. Karena punya karakter masing-masing, karakter natural yang beda-beda. Kalau sekarang polanya mirip-mirip. Oh iya. Sama kayak Korea, gue nggak bisa bedain. Yang cantik A sama yang cantik B. Iya. Nggak tahu gue bedanya. Sama aja polanya gitu semua. Nah, jadi kan bisa aja ya kemiripan identiknya 90%. Iya, tapi ya kita nggak akan tahu ya. Ya, kita bahas terus nih ya. Kita bahas terus. Karena berita yang heboh itu jadi memicu perdebatan yang sengit dan juga memicu keingintahuan publik nih. Sama, gue juga pengen tahu. Oh iya, benar-benar. Gue juga tahu. Penasaran. Iya, nah tapi di sisi lain, bar More Life House yang menjadi lokasi diduga skandal wik-wiknya Dilraba Dilmurad ini angkat bicara nih. Jadi mereka memberikan pernyataan nih ya, bahwa insiden tersebut yang terjadi pada tanggal 15 September 2023 ya, baru sebulan yang lalu ya. Jadi memang ada rekamannya, ya kan? Memang diperoleh dari lokasi kejadian. Nah, karena kejadiannya begitu, skandalnya begitu heboh, viral, akhirnya dari pihak Dilraba Dilmurad ini angkat bicara. Dan mereka klarifikasi dan mereka tuh menegaskan kalau tuduhan tersebut itu tidak benar. Tuduhan ya, tidak benar. Di sebuah pernyataan resminya tuh pihak dari Dilraba ini membantah kalau wanita tersebut bukanlah dirinya. Nah, dia tuh ngomong gini, kami membantah dengan tegas bahwa Dilraba Dilmurad terlibat dalam skandal tersebut itu tidak benar. Nah, itu tegas dari pihak si Dilraba Dilmurad tuh. Tapi benar atau enggaknya hanya Tuhan yang tahu. Iya. Dan pria itu. Tapi emang namanya rumor. Itu makin digosok makin gosip kan ya. Jadi dikutip dari Jane Stars, Dilraba Dilmurad itu bahkan dikabarkan telah memiliki seorang anak hasil hubungan dengan salah satu lawan mainnya di di layar lebar atau layar TV lah. Bukan layar tancap ya. Bukan. Jadi justru dari skandal pertamanya itu
makin melebar, Iya, jadi makin kemana-mana. Kemana-mana. Oh, terus yang pemain itu siapa namanya? Johnny Huang Jingyu. Oke. Nah, jadi nggak sampai situ aja tuh beritanya. Keduanya disebut telah menikah, tapi diem-diem. Jadi hal ini, berita ini berkembang dari berdasarkan sebuah teori yang biasalah. Netizen Netizen ini kadang canggih sih. canggih. Tapi netizen sekarang canggih-canggih sih. Iya. Jago-jago. Dan kadang yang netizen ini lebih hebat dari FBI, bro. Oh iya betul. Sama kayak istri yang penasaran, ini lebih hebat dari CIA. Oh, Bisa ngegapin suaminya lagi selingkuh atau pergi kemana. kayak sekarang kan lagi heboh nih, yang Ice Cold itu bro, tentang Jessica Mirna itu kan. Itu netizen hebat loh, dia mencari kemana-mana lah itu. Dan bikin teori dan skenario masing-masing. Iya, benar juga. Tapi memang seru sih itu. Iya. Hal ini berkembang berdasarkan ditemukannya sebuah undangan yang diberikan Dior untuk Dilraba Dilmurad. Oh, Dior tuh ini ya? Dior, brand Dior. Brand Dior ya? Nah, kita kasih gambarin undangan apa nih harusnya. Oke. Jadi, Dilraba Dilmurad ini tuh diundang ke Paris Fashion Week sebagai brand ambassador Dior di China. Nah, di undangan tersebut tertulis nama Madam ya, yang biasa digunakan untuk wanita yang telah menikah nih bro. Sebagai komparasinya nih, perbandingan, undangan yang buat Jisoo tahu dong, Blackpink ya, itu sebutnya Mademoiselle. Oh. Nah, kalau itu wanita yang belum menikah. Oh, dari situ tuh netizen ya mengorek-ngorek kenapa disebutnya Madam gitu ya. Nah, apa namanya? Seperti kita tahu, Jisoo kan emang masih ya gue gak tahu single atau enggak, tapi yang pasti belum menikah. Oh, lu gak tahu ya? Kenalin dong suaminya. Tapi meskipun begitu, ada juga yang menganggap kalau penulisan itu tuh tidak disengaja atau merupakan sebuah kesalahan dari si pengundangnya. Tapi gue rasa kalau misalkan sekelas Dior ya, jarang kali ya kemungkinan salah gitu. Iya sih, benar juga sekelas Dior ya. Apalagi Diornya yang Dior siapa sih nggak tahu ya. Dior China kan juga pasti lebih besar dari Dior Indonesia dong. Iya betul. Iya, betul. Tapi ada beberapa orang juga ada yang menilai kalau nama julukan Madam itu tuh digunakan untuk panggilan ke wanita yang lebih tua atau sebagai bentuk penghormatan gitu. Dia apa nggak ngomong? Enak aja lu bilang gue tua. Kalau di sini kan sering gitu kan. Iya, atau mungkin yang lebih senior lah kali gitu kan. Untuk menghormati ya, katanya. Tapi hebatnya dari manajemennya Dilraba Dilmurad ya, setiap ada kasus atau skandal yang begitu heboh, yang dua ini berarti kan, yang melibatkan Dilraba, langsung dia klarifikasi dengan cepat dan membantah kalau itu tuh bukan Dilraba Dilmurad. Jadi hebat tuh. Menegaskan kalau Dilraba itu tidak seperti itu. Iya. Karena kan Dilraba ini selama ini kita taunya juga dia tuh figur yang baik-baik. Baik-baik. Ya kan, bukan figur yang antagonis. Skandal, yang bikin skandal. Iya. Ya baik lagi sih guys, sebenarnya memang kita juga nggak tahu pasti hal itu benar dia atau bukan. Betul, cuman berita yang kita bacakan ini tuh memang cukup heboh sekali di China gitu kan. Jadi ini bukan gosip juga sebenarnya, karena ada dasar-dasarnya ya kan, sampai berita ini bisa muncul ke permukaan. Betul sekali. Nah ya walaupun bagaimanapun nih, Dilraba ini kan belum tua-tua amat ya, masih muda. Masih muda dong. Kita harapkan dia tetap berkarya, betul, menelurkan TV series yang berkualitas, main di layar lebar mungkin lebih banyak. Betul. Di film-filmnya banyakin tuh. Iya. Kan? Album musik mungkin yang juga lebih bagus-bagus lagi. Betul. Karena kan dia penyanyi juga nih. Iya. Dan harapan kita juga dia bikin skandal. Sorry. Jangan. Bikin berita-berita yang lebih positif. Heboh tapi positif. Positif. Ya kan? Oke, kita doakan yang baik-baik untuk Dilraba Dilmurad. Semoga dia juga sehat selalu, ya nggak? Amin. Okay. It's a wrap.